Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas BK5E. Nama saya Rifika Sinduraya. Nama saya Dumariana Ibaho. Di sini kami akan membahas contoh kasus pajak penghasilan pasal 21. Selamat menonton. Dalam per 16 PJ 2016 tertulis bahwa PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh. Tarif yang digunakan untuk perhitungan PPh pasal 21 adalah pasal 17 ayat 1A Undang-Undang PPh. Berikut adalah lapisan tarif pasal 17 sesuai tingkatan penghasilan kena pajak. Yang pertama, Rp0 hingga Rp50 juta dikenakan pajak sebesar 5%. Yang kedua, Rp50 juta hingga Rp250 juta sebesar 15%. Yang ketiga, Rp250 juta hingga Rp500 juta sebesar 25%. Dan lebih besar dari Rp500 juta dikenakan pajak sebesar 30%. Contoh perhitungan PPh pasal 21 bonus dan THR. Bapak Joni bekerja di PTB. Beliau mendapatkan gaji pokok Rp10 juta per bulan dengan tunjangan transportasi dan makan total Rp5 juta tergantung kinerja dan absensi. Pada bulan Desember, beliau mendapatkan THR sebesar Rp10 juta dan bonus Rp20 juta. Perusahaan memberikan tunjangan asuransi, jaminan kecelakaan kerja 0,24% dan jaminan kematian 0,3%. Beliau berkeluarga dan memiliki 1 anak. Berapa PPh 21 Bapak Joni pada bulan Juli? Berikut ini penyelesaian dari kasus tersebut. Penghasilan terbagi atas penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. Penghasilan teratur yang pertama, gaji pokok sebesar Rp10 juta, tunjangan transport dan makan Rp5 juta, JKK 0,24%, JKM 0,3%. Penghasilan tidak teratur, yaitu THR sebesar Rp10 juta dan bonus sebesar Rp20 juta. Pengurang yaitu yang pertama biaya jabatan sebesar 5%, dan PTKP K1 sebesar Rp63 juta. Untuk perhitungan PPh pasal 21 yaitu yang pertama, gaji pokok sebesar Rp10 juta, tunjangan Rp5 juta, jaminan kecelakaan kerja 0,24% dikali Rp10 juta yaitu sebesar Rp24.000. Dan jaminan kematian sebesar 0,3% dikali Rp10 juta yaitu Rp30.000. Penghasilan teratur sebulan yaitu Rp15.054.000. Nah, setelah kita hitung dan kita ketahui penghasilan teratur sebulan yaitu sejumlah Rp15.054.000, lanjut kita hitung penghasilan itu selama setahun yaitu 12 dikali Rp15.054.000. Hasilnya adalah Rp180.628.000. Selanjutnya kita hitung penghasilan tidak teratur. Nah, pada contoh kasus ini penghasilan tidak teratur diperoleh dari THR dan juga bonus. Maka penghasilan neto setahun sebesar Rp180.628.000 ditambahi dengan THR sebesar Rp10 juta dan juga bonus sebesar Rp20 juta. Maka kita dapati penghasilan bruto setahun yaitu sebesar Rp210.648.000. Selanjutnya kita hitung penghasilan neto selama setahun. Caranya adalah penghasilan bruto selama setahun dikurangi oleh biaya jabatan, di mana biaya jabatannya adalah 5% dikali penghasilan bruto. Nah, hasilnya itu adalah Rp10.532.400. Karena biaya jabatan sudah diatur maksimalnya hanya 6 juta setahunnya, maka yang kita tuliskan hanya Rp6 juta. Maka kita dapati penghasilan neto selama setahun sebesar Rp204.648.000. Selanjutnya, untuk menghitung penghasilan kena pajak setahun, kita kurangi penghasilan neto selama setahun dikurang oleh PTKP.
Dikarenakan Bapak Joni sudah menikah dan memiliki satu tanggungan, maka penghasilan tidak kena pajak yang dikenakan kepada Bapak Joni adalah sebesar Rp63 juta, sehingga Rp204.648.000 dikurangi Rp63 juta, dapatlah penghasilan kena pajak selama setahun yaitu Rp141.648.000. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya mengenai tarif lapisan pajak, maka dengan penghasilan Bapak Joni sebesar Rp141.648.000, maka Bapak Joni dikenakan dua lapisan tarif. Di mana yang pertama adalah 5% dikali Rp50 juta dari PKP Bapak Joni yaitu sebesar Rp2.500.000, dan tarif yang kedua yaitu 15% dikali dengan Rp91.648.000 dari sisa PKP Bapak Joni, yaitu hasilnya sebesar Rp13.747.200. Dan setelah dijumlahkan, maka pajak penghasilan terutang Bapak Joni selama setahun adalah sebesar Rp16.247.200. Maka, pajak penghasilan pasal 21 milik Bapak Joni untuk bulan Juli adalah sebesar Rp1.353.933. Nah, setelah melakukan perhitungan dan pemotongan atas penghasilan PPh pasal 21, pemotong wajib melakukan penyetoran ke kas negara paling lambat tanggal 10 setelah masa pajak berakhir dan melakukan pelaporan paling lambat setelah tanggal 20 setelah masa pajak berakhir. Sekian pemaparan dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.